Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Fatih Jawardana akan menjawab pertanyaan mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama naiknya angka putus sekolah. Pada dasarnya, setiap manusia mempunyai kebutuhan hidup yang berbeda-beda, dan untuk memenuhi semua itu, mereka harus bekerja lebih keras. Namun, jika keadaan sudah sangat tersendat, orang tua tidak mampu untuk membiayai anaknya pergi bersekolah. Dan juga, anaknya lebih memilih bekerja ketimbang sekolah untuk membantu kedua orang tuanya. Faktor ekonomi sebenarnya tidak menjadi alasan utama untuk berhenti bersekolah. Namun, alasan yang tepat adalah kurangnya semangat anak dan dana yang tidak mencukupi dari orang tua. Mengapa anak kehilangan semangat bersekolah? Bisa jadi karena faktor ekonomi dan juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa saja membawa anak tersebut lebih memilih bekerja daripada sekolah untuk membantu kedua orang tuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wisdan Barik dari kelas 12 MIPA 1 ingin menjawab pertanyaan nomor 2. Apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila keberapa, dan berilah alasannya. Menurut saya, sila kelima, fenomena putus sekolah pada dasarnya diakibatkan tidak adanya atau keputusan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Sementara kelompok masyarakat yang lain dapat menikmati akses ini. Kejadian ini berlawanan dengan semangat keadilan sosial yang termaktub dalam sila kelima Pancasila. Sudah seharusnya seluruh komponen masyarakat memiliki akses yang sama untuk memperoleh pendidikan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Hamdani Waradana. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu adakah faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya angka putus sekolah? Apabila ada, apa saja faktor tersebut? Jawaban dari saya adalah ada, tentu saja, karena tidak hanya faktor ekonomi yang menjadi penyebab anak-anak tidak datang ke sekolah. Faktor lainnya jarak sekolah yang jauh, keterbatasannya angkutan daerah atau alat transportasi untuk datang ke sekolah, kurangnya sosialisasi pentingnya pendidikan, sulitnya medan untuk mencapai ke sekolah yang tidak ada dalam suatu regional atau desa, malasnya siswa dan tuntutan pekerjaan dan lain-lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldun Fatan Mausof. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya adalah, pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini. Di antaranya dengan memberikan bantuan operasional sekolah, beasiswa, sekolah gratis, dan sebagainya. Menurut Anda, apakah upaya pemerintah tersebut sudah berhasil? Kemukakan indikator keberhasilannya. Ya, jadi menurut saya jawabannya sudah berhasil. Karena angka partisipasi siswa yang bersekolah terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Bertambahnya jumlah sekolah gratis di Indonesia dan juga kesejahteraan bagi guru dan siswa lebih baik. Ya, karena juga kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memajukan bidang pendidikan sangat penting dalam sebuah negara. Karena pendidikan adalah dasar yang membentuk karakter sebuah bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Dharma. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Yang soalnya berisi, selain pemerintah, siapa lagi yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini? Apa saja peran yang bisa ditambahkan? Menurut saya, peran orang tua lebih penting untuk mensekolahkan anaknya ketimbang pemerintah yang hanya tugasnya untuk mensupport anak-anak yang kurang mampu dan mensupport anak yang berpotensi. Lalu, mengapa peran orang tua itu lebih penting? Agar menanamkan rasa bahwa ilmu itu lebih penting dan menumbuhkan sikap bahwa dia tuh harus bisa lebih dari orang tuanya. Walaupun ayah atau ibunya hanya seorang lulusan dari SD, setidaknya anaknya bisa melebihi dari ayah atau ibunya walaupun ekonomi keluarga yang memprihatinkan, dan ditunjang dengan keinginan besar si anak untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sefianda Rasana dari kelas 12 IPA 1 akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu apa solusi yang Anda anjurkan untuk mengatasi masalah tingginya angka putus sekolah
jadi kendala wajib belajar 12 tahun, dan bagaimana strateginya supaya solusi itu berhasil. Yang pertama, putus sekolah umumnya adalah karena faktor ekonomi. Anak-anak yang masih berusia sekolah meninggalkan sekolah dikarenakan tidak mampu membayar uang sekolah ataupun tidak mampu membeli perlengkapan sekolah seperti tas, buku, alat perlengkapan, serta seragam. Selain itu, anak-anak dari kalangan menengah bawah sering juga harus membantu orang tua dalam mencari uang untuk kehidupan sehari-hari mereka. Akibatnya, mereka akan meninggalkan bangku sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya. Penduduk di daerah terpencil juga merasakan hal yang sama, yaitu jauh dari pusat pemukiman, seringnya kesulitan menyekolahkan anaknya karena jauhnya antara jarak tempat tinggal serta tempat sekolah. Hambatan ini juga dapat membuat anak putus sekolah. Salah satu cara untuk mencegah putus sekolah adalah membebaskan biaya sekolah. Dengan demikian, anak tidak lagi terhambat dengan persoalan biaya dan dapat terus melanjutkan pendidikannya. Cara lainnya untuk mengurangi putus sekolah ialah dengan memberi bantuan pendidikan atau beasiswa. Dengan demikian, selain anak dapat sekolah, mereka juga dapat membantu kebutuhan sehari-harinya. Pemerintah juga dapat memberikan subsidi buku, pendidikan, dan peralatan sekolah agar anak yang kurang mampu dapat memfasilitasi belajar yang lengkap. Pemerintah juga harus melakukan pembangunan sekolah di daerah-daerah terpencil agar anak usia sekolah dapat lebih mudah menjangkau tempat belajar, serta memberi program guru bantuan ke daerah terpencil untuk menyediakan pengajar di sekolah daerah terpencil. Jadi, solusi untuk mengatasi masalah putus sekolah ialah: pertama, membebaskan biaya untuk sekolah; kedua, memberikan beasiswa; ketiga, memberikan subsidi buku dan sarana pendidikan; 4. Membangun sekolah di daerah terpencil; serta 5. Mengirim guru pengajar ke daerah terpencil. Strateginya supaya solusi ini berhasil ialah harus dilakukan dengan konsisten dan diawasi pelaksanaannya agar program ini tidak gagal dan tidak ada korupsi dalam biaya pendidikan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.